Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 19. Cerita dimulai. Green berkata, "Raon, persiapkan dirimu karena aku akan memulai serangan ini dengan serius, dan aku tidak ingin kau menahan kekuatanmu di saat kita sedang bertarung." Setelah mengatakan itu, Green pun langsung melompat sambil mengacungkan pedangnya kepada Raon. Dari tatapan matanya, Green begitu serius karena ia tidak ingin kalah untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, Raon yang sudah bersiap akan datangnya serangan yang Green lancarkan, Raon pun langsung menangkis serangan itu dengan pedangnya, yang mana membuat kekuatan aura mereka telah bertabrakan satu sama lain. Terlihat semua orang yang menyaksikan kehebatan kekuatan Raon dan juga pangeran ketiga, mereka sangatlah terkejut karena kabut tebal telah menutupi pandangan mereka. Di dalam kabut tebal itu, Gear mencoba menusukkan pedangnya ke arah Raon, namun masih dengan sigapnya Raon menghalau serangan itu. Di dalam hatinya Gear berkata, "Aku sudah berusaha sekuat mungkin, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa membuatnya mundur meskipun itu hanya selangkah." Apakah Raon bisa dibilang hanya sekedar orang yang jenius? Tetapi menurutku Raon lebih pantas disebut sebagai seorang monster. Kemudian Gear pun menarik napas panjangnya. Ia mencoba untuk berkonsentrasi agar bisa mengumpulkan kekuatannya dengan maksimal. Benar saja, seketika itu juga aura yang dipancarkan oleh Gear langsung menyebar mengitari tubuhnya, dan Gear mengatakan kalau dia akan melawan Raon dengan segenap kekuatannya. Melihat kekuatan pangeran ketiga, Raon bergumam, pastinya itu adalah teknik yang hanya diwariskan pada penerus kerajaan Owen. Dilihat dari energi yang ia keluarkan, sudah pasti dia ingin mengarahkan semua tenaganya pada serangan yang berikutnya. Aku sudah mengingat semua teknik berpedang yang digunakan oleh pangeran ketiga, jadi setidaknya ini bukanlah menjadi masalah. Lalu Raon pun langsung menggunakan aura cincin apinya dan bersiap untuk menghadapi serangan yang akan dilancarkan oleh pangeran ketiga. Terlihat Gear sangatlah terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Dia berpikir kalau Raon adalah monster yang sesungguhnya. Benar saja, tepat di depan matanya, ia melihat kalau tubuh Raon telah terselimuti oleh aura api emas yang begitu indah dan membara. Meskipun Gear merasa gentar akan kehebatan Raon, namun sebagai pangeran ketiga, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Gear berpikir meskipun peluangnya sangat kecil, akan tetapi ia merasa kalau harapan untuk menang saat melawan Raon masihlah terbuka. Terlihat mereka berdua kembali beradu pedang yang terselimuti oleh aura mereka masing-masing. Sebuah kekuatan yang begitu dahsyat yang bahkan tidak ada satu orang pun dari peserta lainnya yang bisa menandingi kekuatan mereka berdua. Detik demi detik terus berjalan, namun pertarungan mereka berdua bahkan semakin sengit karena tidak ada satupun dari mereka yang menurunkan tempo pertarungan itu. Tiba-tiba saja Gear melihat kalau salah satu dari kaki Raon telah terdorong ke belakang. Gear pun bergumam, "Aku telah berhasil mendorong aura Raon dan aku masih memiliki sebuah kesempatan untuk menang." Gear pun langsung menambahkan kekuatannya yang tersisa untuk menekan Raon jauh lebih dalam lagi dan berharap kalau ia bisa memenangi pertarungan itu. Akan tetapi, Gear begitu terkejut ketika ia melihat pedangnya telah remuk menjadi beberapa bagian akibat tidak bisa menandingi kekuatan aura yang dimiliki oleh Raon. Apakah ini kekuatan yang sebenarnya dari seorang Zygarde? Aku sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga, namun usahaku ternyata tidak bisa menandinginya. Karena ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri pertarungan itu, Raon pun langsung menebaskan pedangnya kepada tubuh pangeran ketiga yang telah kehilangan senjata andalannya.
Terlihat Gear yang tertunduk sambil memandangi pedangnya yang telah hancur, dan di saat itu juga Reimer pun mengumumkan kalau pemenang dari pertarungan itu adalah Raon. Di dalam hatinya Gear berkata, kekuatanku dan kecepatanku jauh di atasnya, seharusnya akulah yang menang. Apakah itu adalah teknik langkah kaki yang kau pelajari sehingga dengan mudahnya kau mampu menghindari tekanan auraku? Kemudian sambil tersenyum Gear berkata, ternyata di dunia ada orang yang sepertimu. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena di duel yang kedua ini sudah mengajarkanku banyak hal dan aku telah mengakui akan kekalahanku. Raon pun menanggapinya dengan senyuman yang hangat, dan Raon mengatakan kalau dia juga telah mempelajari banyak hal yang baik dari pertarungan itu. Gear kembali berkata, aku minta maaf karena sudah meremehkanmu. Anggap saja aku yang tidak bisa menilai lawanku dengan cara yang benar. Aku telah kalah dalam banyak hal, terutama dalam seni berpedangku. Apalagi aku kalah dari orang yang lebih muda dari usiaku. Saat melihat pangeran ketiga yang menjulurkan tangannya, Raon pun bertanya benda apa yang ingin diberikan oleh sang pangeran kepadanya. Gear pun berkata, ini adalah sebuah bukti bahwa Gear den Owen, pangeran ketiga dari kerajaan Owen, akan mengabulkan apapun permintaanmu. Raon kembali bertanya, mengapa pangeran ketiga memberikan benda yang sangat berharga itu kepadanya. Gear berkata, meskipun aku kalah dalam duel ini, tetapi jujur saja aku merasa sangat lega, dan aku merasa telah menyadari sesuatu yang lebih penting. Mungkin dikalahkan oleh orang sepertimu sebenarnya adalah sebuah keberkahan. Sambil berjalan meninggalkan Raon, Gear kembali berkata, semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan, dan aku berharap semoga saja kau tetap kuat seperti yang sekarang. Mungkin sepertinya akan lebih seru jika aku menganggapmu sebagai sainganku. Kemudian Gear berkata kepada Reimer kalau dia telah mengaku kalah dan semua hadiah akan diserahkan kepadanya sesuai hasil dari taruhan yang mereka sepakati. Terlihat Tartan begitu heran karena tidak biasanya pangeran ketiga begitu santai setelah ia menerima kekalahan pertamanya dalam pertarungan seni berpedang. Lalu Gear meminta kepada mereka untuk segera kembali menuju kerajaan Owen, dan Gear mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan di sana. Di sisi yang lain, Raon berkata di dalam hatinya, pada hidupku yang dulu, menyelesaikan sebuah misi tanpa mendapatkan hadiah adalah hal yang normal. Apakah mendapatkan hadiah seperti ini sudah menjadi tradisi bagi mereka yang menang? Jujur saja, aku merasa aneh karena aku sama sekali tidak biasa dalam situasi yang seperti ini. Bahkan kehidupan yang aku jalani saat ini sangat berbeda dari yang aku bayangkan sebelumnya setelah merasuki tubuh ini. Cerita berpindah pada kediaman sang Raja Zigard. Glenn berkata, jadi apakah itu yang kau pelajari dari pertarunganmu melawan Raon? Gear pun mengatakan, dulunya aku menganggap diriku yang terbaik seperti seorang kesatria yang sudah disempurnakan. Tetapi kejadian itu membuatku mengintrospeksi diriku sendiri. Aku pikir aku bisa mengalahkan siapapun dari tanah 6 raja lainnya, dan bukan hanya pada kerajaan Owen saja. Tetapi jujur saja aku sama sekali belum pernah melihat seorang peserta pelatihan yang sehebat Raon. Dia lebih muda daripada aku, tetapi dia telah memberikanku berbagai macam pelajaran dalam duel itu. Aku ingin kembali sekarang juga karena aku sangat ingin mempraktekkan sesuatu yang sudah aku pelajari setelah melihatnya, dan aku ingin melakukannya dengan segera. Sambil tersenyum tipis, Glenn berkata, apakah karena itu? Kalau begitu, aku mengizinkanmu untuk pergi dari sini, dan juga sampaikan kepada sang raja bahwa surat yang ia kirim telah aku terima dengan baik. Beberapa saat kemudian, pangeran ketiga dan juga semua pengikutnya telah kembali menuju kepada kerajaan Owen. Di tengah perjalanan, saat melihat Tartan yang begitu gelisah, Gear pun bertanya apa yang membuat pikirannya menjadi kacau. Tartan pun mengatakan, saat Anda berduel melawan Raon, Anda telah mengeluarkan seni berpedang Fares. Bahkan Anda juga telah menggunakan teknik rahasia Anda. Aku berpikir kalau itu sedikit berlebihan karena kekuatan Anda seharusnya disembunyikan. Dan juga tidak hanya sampai di situ saja, Anda juga telah memberikan relik itu kepada Raon. Apakah itu tidak berlebihan?
Sambil tertawa, Gear berkata, mungkin ini sedikit berlebihan, tetapi coba dengarkan apa yang aku katakan. Raon telah menunjukkan kebaikannya kepadaku. Dia bisa saja marah kepadaku karena aku telah meremehkannya. Namun apa yang ia lakukan, dia tetap saja menjaga sopan santunnya sampai akhir dari pertarungan itu. Jadi yang aku lakukan hanyalah membalas kebaikan yang ia berikan kepadaku. Jika kau memperhatikan saat kami bertarung, maka kau akan melihat kalau Raon telah menunjukkan sebuah teknik yang perlu diperhatikan. Jadi anggap saja relik yang aku berikan kepadanya sebagai investasi. Dengan skill seni bela diri dan teknik berpedang yang hebat, ditambah lagi karakternya dan kekuatan mentalnya yang patut diuji pada umur semuda itu, maka dia akan bisa menjadi orang yang terkuat di dalam benua ini, dan kita bisa menjadikannya sebagai kawan. Menjalin sebuah hubungan dengan orang seperti itu akan bisa memberikanku keuntungan di masa depan nanti. Menanggapi perkataan sang pangeran, Tartan pun berkata, Anda sangat luar biasa bisa memikirkan langkah yang akan Anda jalani sampai sejauh itu. Mendengar pujian Tartan, Gear berkata, sebagai anggota keluarga bangsawan, aku harus bisa membuat rencana. Kalau tidak, maka aku akan tertinggal. Di dalam hatinya Gear bergumam, Raon, kira-kira saat kita bertemu lagi, aku menjadi penasaran kau akan menjadi sekuat apa. Di tempat yang berbeda, setelah kepergian pangeran ketiga, Raon berkata, wahai tuan, Anda pasti merasa senang ketika mendengar kalau cucu Anda telah diakui oleh pangeran dari negara lain. Meskipun Anda sangat jarang tersenyum kepada siapapun, tetapi senyuman yang Anda lakukan sangatlah hangat setelah pangeran ketiga menyebut nama Raon. Sambil memegang wajahnya, Glenn berkata, apakah aku tersenyum? Raon, mungkin kau sudah terlalu tua, sampai-sampai kau telah salah menilai arti dari raut wajahku. Kemudian Raon berkata, wahai tuan, perkataan Duk Tartan membuat saya menjadi gelisah. Lantas bagaimana cara Anda untuk menyiapkannya? Glenn pun hanya terdiam. Ia mencoba berpikir langkah apa yang harus ia ambil setelah mendengar kabar yang Tartan berikan kepadanya. Sebelum mereka pergi, Tartan berkata, selain sebuah surat yang diberikan oleh pangeran ketiga, ada masalah lain yang perlu disampaikan oleh sang raja, dan saya ditugaskan oleh sang raja untuk menyampaikan pesan ini secara lisan kepada Anda. Setelah sang raja melakukan penyelidikan, ia mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting, dan sang raja mengabarkan bahwa kelima demon telah memulai pergerakan mereka. Pada keesokan harinya, seperti biasanya, semua murid telah berkumpul untuk melakukan rutinitas latihan mereka. Reimer berkata, kerja keras kalian telah membuahkan hasil yang bagus karena kalian telah berhasil mengalahkan para peserta pelatihan dari kerajaan Owen. Sepertinya kalian semua telah siap, jadi minggu depan aku akan melaksanakan latihan khusus. Mendengar perkataan masternya, mereka pun begitu heran. Lalu Derion bertanya, latihan khusus apa yang akan mereka lakukan? Dengan santainya Reimer berkata, seharusnya aku tidak menyebut ini sebagai latihan karena ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, dan kalian harus bersiap untuk melihat tumpahan darah yang sesungguhnya. Pada wilayah selatan kekuasaan Zigard, ada sekelompok bandit yang menyebut diri mereka sebagai Cakar Harimau Salju. Sebagian dari mereka memiliki keterikatan dengan aliansi utara dan juga selatan, dan mereka mendapatkan uang dari pajak yang diberikan kepada orang-orang yang melewati jalan pegunungan. Namun yang aku dengar, aktivitas mereka saat ini semakin ganas. Mereka sudah mencuri barang-barang dari para pedagang dan juga membunuh mereka. Saat mendengar para murid yang bertanya apakah artinya misi mereka saat nanti adalah untuk menghabisi mereka, Reimer pun berkata, awalnya memang seperti itu, tetapi misinya telah berubah karena kita tidak akan bisa melakukan itu. Aku mendapatkan kabar bahwa para bandit telah menyergap sebuah desa pada bagian selatan pegunungan. Lalu mereka membunuh seluruh penduduk dengan begitu kejam. Lalu sebelum mereka pergi, mereka pun membakar desa itu sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Sontak semua murid yang ada di sana sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Reimer. Mereka tidak menyangka kalau para bandit lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan.
Reimer kembali berkata, itulah misi kita, yaitu untuk melacak para bandit dan menghabisi mereka. Mereka memanglah sekumpulan bandit, tetapi mereka juga bisa menggunakan aura yang dulunya cukup terkenal. Jadi jika kalian tidak ingin mati sia-sia, maka sedikit pun kalian jangan pernah lengah, dan besok sore kita akan memulai pergerakan kita. Beberapa saat kemudian, terlihat Runan yang berlatih seni bela dirinya sambil mengayunkan pedang panjangnya. Dari tatapan matanya, Runan begitu serius dalam latihan itu karena dia tidak ingin tertinggal jauh dari Raon. Dengan lirihnya Runan bergumam, aku ingin melatih postur tubuhku menjadi lebih baik sebelum kami berangkat besok hari. Tetapi latihanku selama ini tidak memberikan kemajuan apapun. Yang aku ingat, tikaman Raon sangatlah halus dan juga fleksibel. Namun setelah aku mencobanya, aku pun tidak mengerti letak salahku ada di mana. Haruskah aku bertanya kepada Raon karena aku yakin kalau Raon pasti sedang berlatih di dalam ruang pelatihan. Namun tiba-tiba saja Runan menghentikan niatnya untuk bertanya kepada Raon karena ia berpikir mungkin saja itu bisa mengganggu Raon yang sedang berlatih seni bela dirinya. Lalu Runan pun melanjutkan latihannya hanya seorang diri karena hanya itulah satu-satunya agar ia bisa mengembangkan seni berpedangnya. Waktu pun terus berlalu dan matahari perlahan mulai tenggelam. Sambil berbaring Runan berpikir, yang aku rasakan teknik yang aku gunakan lebih lemah daripada yang sebelumnya. Tetapi pergerakanku sekarang jauh lebih halus. Jadi untuk hari ini aku rasa latihanku sudah cukup sampai di sini dan aku harus beristirahat agar staminaku akan pulih di besok hari. Kemudian sebelum Runan pergi, ia berencana untuk menyapa Raon karena ia berpikir kalau Raon masih melakukan latihannya di dalam ruangan itu. Namun lagi-lagi Runan menghentikan niatnya untuk menyapa Raon karena ia teringat dengan perkataan ibunya bahwa ibunya akan membeli es krim kesukaannya dan ibunya meminta agar Runan bisa pulang lebih cepat. Seketika itu juga Runan pun langsung pergi menuju ke rumahnya dan ia berencana untuk bertanya kepada Raon ketika mereka bertemu lagi di besok hari. Akan tetapi tanpa Runan sadari, dari arah belakangnya terlihat seorang laki-laki berambut putih telah berjalan perlahan mengikutinya kemanapun Runan pergi. Lalu Runan mendengar ada seseorang yang memanggilnya dengan suara yang sangat familiar di telinganya. Ketika Runan menoleh ke arah belakangnya untuk memastikan dari mana asalnya suara itu, tiba-tiba saja Runan sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau orang itu telah datang menemuinya. Dan ternyata orang itu bernama Syria yang tidak lain dia adalah kakaknya Runan. Sambil tersenyum Syria berkata, "Wahai adik kecilku, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi bagaimana kabarmu saat ini?" Melihat Runan yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Syria kembali berkata, "Kenapa kau terlihat tidak senang saat melihat saudaramu sendiri? Jujur saja, melihatmu menatapku seperti itu telah membuatku menjadi kecewa." Runan pun sangatlah gugup ketika Syria yang berkata, "Bukankah sudah sering aku katakan aku memintamu untuk tidak memasang ekspresi yang seperti itu sebelumnya? Yang aku dengar kalau Reimer telah melatihmu dengan cukup bagus dan kau telah menjadi kuat dibandingkan dari perkiraanku. Aku sangat bangga kepadamu, wahai adik kecilku." Namun tiba-tiba saja Syria menatap Runan dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berkata, "Tetapi apakah kau akan pergi berperang ataupun berpartisipasi dalam duel yang mengancam nyawamu?" Seketika itu juga Runan pun langsung berteriak ketakutan sehingga membuatnya langsung terjatuh ke atas tanah. Syria pun berkata, "Apakah kau lupa semua yang sudah aku ajarkan kepadamu pada waktu yang sesingkat itu? Sepertinya aku harus membuatmu untuk mengingatnya lagi." Sambil memegang seekor tupai, Syria kembali berkata, "Apakah tupai kesayanganmu dulu bernama Ruby? Aku yakin kalau sekarang pastinya kau sudah ingat bagaimana Ruby mati dan apa yang terjadi jika kau tidak mendengarkan apa yang aku katakan." Runan pun berteriak agar kakaknya melepaskan tupai itu dari genggaman tangannya. Namun usahanya ternyata sia-sia karena dengan mudahnya Syria langsung membunuh tupai itu hanya dengan satu kali genggaman saja.
Runan pun langsung terdiam, pandangannya menjadi kosong, pikirannya telah menghilang. Lalu Runan teringat akan masa kecilnya ketika semua tupai yang ia pelihara telah mati setelah si Ria yang membunuhnya satu persatu. Seketika itu juga Runan berteriak dengan sangat keras, jiwanya telah terguncang karena sikap kakaknya yang begitu kejam kepadanya. Kemudian si Ria berbisik kepada Runan, ia berkata, "Runan, kau adalah milikku sampai hari di mana pemilihan telah tiba. Jangan pernah melakukan apapun yang sulit atau apapun sesuatu yang berbahaya. Yang perlu kau lakukan saat ini hanyalah bertahan hidup dan jangan pernah melakukan apapun sampai aku yang menyuruhmu." Tiba-tiba saja dari arah kejauhan terlihat sebuah pergerakan yang begitu cepat telah tertuju kepada mereka berdua. Dan tidak lama kemudian terjadilah sebuah ledakan keras yang menggetarkan dan menghancurkan wilayah itu. Dan ternyata orang yang datang untuk menyelamatkan Runan adalah Raon. Dia datang dan berdiri tepat di antara mereka berdua. Dengan tatapan mata yang tajam, Raon berkata, "Dasar bajingan, siapa kau sebenarnya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.